Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan mempelajari aktivitas permainan bola besar untuk SMP kelas 9. Pada bab ini kamu akan mempelajari tentang permainan bola besar. Permainan bola besar yang akan dipaparkan di dalam buku ini adalah permainan sepak bola, permainan bola voli, dan permainan bola basket. Selain permainan ini, masih banyak lagi permainan bola besar lainnya, seperti permainan bola tangan, permainan rugby, dan lainnya. Hasil yang diharapkan dari pembelajaran permainan bola besar pada kelas 9 adalah kamu memahami konsep dan mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar sederhana dan tradisional, serta mengembangkan kebugaran tubuhmu. Aktivitas pembelajaran yang termuat di dalam video ini merupakan menu yang disediakan buat kamu untuk belajar. Menu ini harus kamu pilih sesuai dengan kebutuhanmu. Apabila tingkat keterampilanmu sudah tinggi, kamu dapat memilih aktivitas lain yang kamu anggap sesuai. A. Aktivitas permainan bola besar melalui permainan sepak bola. Di antara kamu mungkin ada yang berkeinginan menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat. Untuk mencapai keinginanmu tersebut, kamu harus dalam kondisi sehat, rajin berlatih, masuk klub sepak bola, dan bagi kamu yang tidak berkeinginan menjadi seorang pemain sepak bola, maka aktivitas pembelajaran ini dapat kamu jadikan sebagai sarana untuk mencapai derajat kebugaran yang baik. 1. Aktivitas pembelajaran gerak spesifik permainan sepak bola. Permainan sepak bola adalah permainan tim. Ini berarti seluruh anggota tim harus berkontribusi dengan baik untuk menciptakan kemenangan. Keterampilan individu baru akan besar manfaatnya jika digunakan untuk kepentingan tim. Kemampuan bermain seseorang tidak akan berarti jika pemain tersebut tidak dapat menjalin kerjasama dengan teman seregu. Tujuan permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Ini berarti regu yang paling banyak memasukkan bola adalah regu pemenangnya. Secara mendetail, pada bagian ini kamu akan mempelajari lebih mendalam tentang variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola. Gerak spesifik ini diartikan sebagai teknik dasar permainan sepak bola. Adapun gerak spesifik tersebut diantaranya adalah menendang, mengontrol bola menggunakan berbagai anggota badan, menggiring bola, dan syuting ke sasaran. Aktivitas pembelajaran permainan sepak bola adalah kegiatan yang diambil dari bagian-bagian kecil dalam situasi permainan atau pertandingan. Situasi-situasi yang merupakan gambaran sesungguhnya yang terjadi pada suasana permainan atau pertandingan itu diangkat dan dijadikan pola untuk latihan bermain. Pada umumnya, situasi-situasi tersebut melibatkan beberapa orang pemain. 2. Aktivitas pembelajaran gerak variasi dan kombinasi permainan sepak bola. Gerak variasi bermakna satu jenis gerakan dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, gerak menendang atau mengontrol bola menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, kaki bagian luar. Sedangkan gerak kombinasi bermakna menghubungkan dua jenis keterampilan gerak. Misalnya, setelah melakukan gerak menghentikan bola, dilanjutkan dengan gerak menendang. Gerak variasi dan kombinasi dalam permainan sepak bola pada bagian ini antara lain sebagai berikut. A. Aktivitas pembelajaran 1. Variasi dan kombinasi gerakan menendang, mengumpan bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki dengan arah bola datar dan melambung. Untuk mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak spesifik permainan sepak bola dapat kamu lakukan dengan berbagai cara. Kamu bisa berlatih secara individu, berpasangan, atau berkelompok. Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam variasi dan kombinasi gerak spesifik menendang dan menghentikan bola dapat kamu lakukan secara mandiri. Caranya adalah sebagai berikut.
1. Berdiri menghadap ke dinding dengan jarak 1 meter. 2. Tendang bola menggunakan kaki bagian dalam dengan kekuatan sedang ke dinding dan pantulannya kamu menghentikan dengan telapak kakimu. 3. Setelah kamu merasa pada peningkatan keterampilan menendang bola menggunakan kaki bagian dalam, sekarang coba kamu lakukan menggunakan punggung kaki atau kaki bagian luar. 4. Setiap gerakan yang kamu lakukan, coba kamu resapi. Harapan agar kamu dapat menemukan cara yang tepat untuk menentukan teknik mana yang akan kamu pilih untuk menendang dan menghentikan bola menggunakan berbagai bagian kaki. 5. Dalam aktivitas ini, kamu dapat mengubah jarak berdiri dari dinding. B. Aktivitas pembelajaran 2. Variasi dan kombinasi gerakan menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki. Setelah kamu mempelajari tentang variasi dan kombinasi menendang dan menghentikan bola menggunakan berbagai bagian kaki, sekarang kamu akan mempelajari tentang variasi menggiring bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, luar, dan punggung kaki permainan sepak bola sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran secara berpasangan, masing-masing menempatkan satu bola. 2. Satu orang berdiri di depan berperan sebagai penentu arah dan pasangannya di belakang pada jarak 2 meter. 3. Penentu arah mulai menggiring bola menggunakan berbagai bagian kaki dengan kaki kanan dan kaki kiri ke berbagai arah dan pasangannya mengikuti gerakan dengan arah yang sama. 4. Setelah beberapa saat lakukan pergantian posisi. 5. Setelah kamu merasakan ada peningkatan keterampilan, maka kamu dapat menerapkan keterampilan yang sudah dipelajari dalam permainan sepak bola dengan peraturan yang disederhanakan. C. Aktivitas pembelajaran 3. Variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menendang, dan menghentikan bola. Jenis latihan yang ketiga yang kamu lakukan untuk meningkatkan keterampilanmu dalam permainan sepak bola dan sekaligus meningkatkan kebugaran jasmanimu adalah variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menendang, dan menghentikan bola sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara berpasangan. 2. Berdiri bersebelahan dengan temanmu. 3. Giring bola ke depan menempuh jarak sekitar 7-10 meter menggunakan kaki kiri dan kanan secara bergantian. Lalu bola ditahan menggunakan telapak kaki, kemudian berputar arah 180 derajat. 4. Setelah badan menghadap teman, tendang bola ke arahnya dan ditahan dengan telapak kaki, kaki bagian dalam atau luar atau punggung kaki. 5. Lakukan permainan ini secara bergantian. D. Aktivitas pembelajaran 4. Variasi dan kombinasi gerakan mengiring dan menendang ke arah sasaran atau gawang. Arah gerakan menggiring lurus. Amatilah gambar aktivitas pembelajaran 4 tentang variasi dan kombinasi gerakan mengiring dan menendang ke arah sasaran gawang. Cara pelaksanaannya sebagai berikut. Permainan ini dapat kamu lakukan secara berpasangan atau berkelompok. Buatlah sebuah gawang menggunakan bendera atau kon atau sepatumu dengan jarak kira-kira 2 meter. Tempatkan sebuah tanda menggunakan bendera atau kon sepatumu 4-6 meter di depan gawang sebagai tanda untuk melakukan tendangan. 4. Satu orang sebagai penjaga gawang. 5. Lakukan gerakan menggiring bola menggunakan kaki kiri dan kanan dengan berbagai bagian kaki sampai batas untuk melakukan tendangan. 6. Lakukan gerakan menendang menggunakan kaki bagian dalam. 7. Setelah kamu melakukan dengan kaki bagian dalam, selanjutnya lakukan dengan punggung kaki. 8. Dari kedua jenis perkenaan bola dengan kaki bagian manakah yang lebih akurat memasukkan bola? E. Aktivitas pembelajaran 5. Variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan menendang ke arah sasaran dengan gerakan menggiring zigzag. Berikut ini kamu akan belajar tentang variasi dan kombinasi gerakan menggiring dan mengumpan ke arah sasaran.
dengan gerakan menggiring zigzag dalam permainan sepak bola. Prosedurnya seperti berikut ini. 1. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok, atau formasi berbanjar. 2. Buatlah sebuah gawang menggunakan bendera atau kon atau sepatumu dengan jarak kira-kira 2 meter. 3. Di depan gawang tersebut tempatkan 4 tanda bendera. Jarak masing-masingnya 2 meter dengan posisi zigzag. 4. Lakukan gerakan menggiring bola lurus. Lalu sampai pada tanda bendera dilakukan gerakan menggiring zigzag menggunakan berbagai bagian kaki. 5. Setelah tanda bendera terakhir, lakukan gerakan menendang dengan kaki bagian dalam, luar, atau punggung kaki ke arah gawang. F. Aktivitas pembelajaran 6. Variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, mengumpan, dan menyundul bola. Pada aktivitas pembelajaran 6 tentang variasi dan kombinasi gerakan menggiring, menahan, mengumpan, dan menyundul bola, pelaksanaannya dapat kamu lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Aktivitas pembelajaran dilakukan secara perorangan, berpasangan, berkelompok, atau formasi lingkaran. 2. Lambungkan bola ke atas dengan tangan, dicungkil dengan ujung kaki. 3. Setelah bola turun, tendang kembali ke atas secara perlahan, dan saat bola turun, tahan dengan kepala, dada, paha, lalu bola jatuh ke tanah ditahan dengan kaki. 4. Lakukan di tempat dan dilanjutkan sambil berjalan atau menggiring bola. Tingkat kesulitan latihan ini cukup tinggi. Untuk itu, agar kalian mudah melakukan latihan ini, coba lakukan bentuk latihan secara terpisah. Misalnya, latihan mengontrol bola menggunakan paha dengan cara melambungkan bola dan menahannya dengan paha. Setelah kamu merasakan ada kemajuan, lanjutkan dengan gerakan menahan dengan dada. Nah, itulah tadi materi dalam permainan bola besar melalui aktivitas sepak bola. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.